Dan selamat sahabat kepada semua umat-umat Tuhan yang dikasihi. Saya bila ikut malam ini, saya rasa dapat rasakan di dalam hati, didekatkan dengan kasih Tuhan. Bila saya mendengar nyanyi-nyanyian, menyanyi bersama kalian bersama, dan juga melihat umat-umat Tuhan setia. Saya percaya malam demi malam kalian telah diberkati bersama Tuhan. Terima kasih saya dapat lihat pendeta-pendeta, elder-elders, umat Tuhan kecil, muda, tua, semua bersama kita pada malam ini. Thank you khusus Pastor Macklin yang sudah mengundang pada beberapa ketika yang lalu untuk hadir bersama pada malam ini. Saya juga sedang diberkati karena kami di SIUM juga turut serta dalam acara 10 hari berdoa dan semua kami sangat-sangat diberkati dengan acara yang indah ini. Dan kami sebagai satu keluarga juga melakukan aktiviti atau acara 10 hari berdoa di rumah kami setiap malam. Dan itulah sesuatu yang sangat indah. Walaupun ini malam terakhir, tapi proses untuk terus membangunkan diri di dalam kuasa Tuhan, dalam rohani kita akan berterusan sampai akhirnya nanti, saudara-saudara. Dan pada malam ini, seperti yang dinyatakan oleh Elder Miller tadi, tajuk adalah untuk sama-sama kita membangun di dalam kerohanian kita ini. Saya mengetahui keadaan di Malaysia sekarang di mana banyak case yang sudah berlaku, betul ke tidak, ribu-ribu, dan saya mempunyai rencana untuk pulang ke Sarawak dalam 2-3 minggu ini, seminggu yang lepas, tetapi tidak dapat. Saya call, mereka katakan tidak akan diluluskan kalau kamu mohon untuk pulang ke Sarawak. Sangat menarik, mau pulang ke negara sendiri pun harus mendapat kebenaran, kan saudara-saudara. Jadi sangat menarik keadaan sekarang, tapi saya berdoa kalau kita sama-sama bersama untuk menjaga diri kita baik-baik dalam keadaan ini. Saya masih ingat satu ketika waktu case di Singapura begitu banyak, saya pada suatu petang memakai mask seperti ini dan tiba-tiba rasa mau bersin, haciu, dan memang bersinlah pada ketika itu, haciu betul-betul kuat. Dan satu perempuan di tepi saya, dia berlari seperti 100 meter, mau menjauhkan dirinya daripada saya. Aduh, tidak pernah dalam hidup saya orang begitu. Saya bersin, dia berlari dengan cepat karena takut mungkin untuk dijangkiti COVID ini, saudara-saudara. Pada malam ini, sebelum saya mengongsikan perkongsian, saya berkongsi berdasarkan maklumat ataupun informasi yang diberikan kepada saya mengenai material hari ke-10 ini. Jadi saya akan ikut hampir seperti itu. Tetapi saya mau kongsikan pada malam ini satu video, walaupun di bahasa Inggris, tetapi bahasanya sangat senang. Kerana saya lihat video ini ada kaitan dengan topik pada malam ini. Bila mana umat Tuhan bersama-sama membangunkan iman di antara satu sama lain. Jadi kisah ini adalah cerita benar, tapi dijadikan satu video, saudara-saudara. Okey, video ini telah banyak menyentuh hati umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Jadi, kisah mengenai seorang perempuan bernama Jenny, yaitu seorang anggota di Singapura. Jenny dan suaminya sebenarnya seorang Adventist, tetapi mereka tidak betul-betul serius di dalam iman mereka. Ya, kadang-kadang kalau mau datang ke gereja, kalau tidak. Dengan kata lain, sejuk iman mereka. Okey, lukewarm. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang aktif dan selalunya tidak, saudara-saudara. Dan nama suaminya adalah Sunny, dalam nama istrinya adalah Jenny. Tetapi pada suatu hari, Jenny mendapat tahu dia sakit. Nanti kita lihat video sakit apa. Tetapi saudara-saudara, umat Tuhan bersama-sama di gereja Maranatha di Singapura. Mungkin kalau ada peluang nanti, datanglah ke gereja itu. Melihat bagaimana gereja itu bertumbuh, membangun bersama-sama di dalam iman mereka. Dan saudara-saudara, sementara gereja itu berdoa untuk Jenny, mukjizat berlaku. Dan melalui cerita Jenny, waktu dia sembuh, testimoni atau kesaksian itu dikongsikan kepada orang bukan Advent, dan mereka juga tersentuh untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat video ini
yang boleh memberikan perangsang untuk kita pada malam ini. Cerita Jenny. Dan video ini diterbitkan oleh Hope Channel Southeast Asia. Ini diambil di Singapura. I always thought that as a Christian, God will take care of me and nothing will happen to me. So I didn't take care of my health. I took for granted, that even if I work long hours and I didn't get enough sleep, I would be fine. My journey this past year has also made me realize that we need to put God first in our lives. When we put Him first in our life, everything else will fall in place. I'm Jenny Lai and I come from Singapore. I studied commerce in school, so naturally I went into office work. But I'm someone who cannot sit still. I don't like to sit behind the desk, and so I applied to be a teacher. And I've been in education for about 30 years. Initially, I was with primary school children, but about 11 years ago, I was asked to lead a school for children with autism. I used to work very hard and do a lot of things myself. I started feeling unwell in August last year. I started bleeding and losing weight and appetite. And by December, I was very sick. After about 2 weeks of tests and checkups, the doctor told me that I had stage 4 cancer of the womb. And she asked me to prepare mentally should anything occur, for a sad person like her to die. And I wasn't prepared for that. I have actually 6 months to live if I don't receive treatment, and 1 to 1.5 years if I receive treatment. So I stayed in the hospital for 3.5 months, but after 6 weeks, the doctor told me that the chemotherapy was not working. So my oncologist at the point in time said that why not let's try immunotherapy. So we started on immunotherapy in March this year, and sometime in April, the results came back from the States. And the results said that there was actually no treatment for me. That means there were no drugs available for my cancer. I was with actually one Dr. Karen Sting from New Star, the Weimar. They encouraged me to go ahead asking the church pastors to pray for her. Then when they came to do the anointment, then the whole church came to know about it. At the point in time of my life, I found it so difficult to pray because I was the one lying in the hospital bed, and people would come and go, they pray with me, I listened to songs and sermons. But I didn't know what the future was like, because I really didn't know what to expect. The treatment was not working, one door after another was closed in my face. And even with immunotherapy, I didn't know whether it's going to work for me. When
Jenny's husband, Sonny, called me one day. He says, Pastor, please pray for my wife. You know, I thought, what happened? And then at that time, Sonny told her about Jenny's condition. I realized that in human terms, we cannot do anything. And that's the reason when we felt hopeless. And that's when we... And I know that only God can do the miracles. And as a church started to know about her condition, the church member came together. Right here in this church, we pleaded with the Lord. We pray and pray because we know that God hears and answers our prayer. Young and old, everybody came together and prayed, just prayed. And I know with all my heart that God's hand is upon Jenny. I believe by faith, as the body of Christ come together to pray, miracles is going to happen. I stayed in the hospital for 3.5 months. I actually dreaded coming home, and I didn't know how my family was going to cope. But when I came back and I had a lot of time, I had time to actually read the Bible. And sometime in May, I decided that I will start going back to church, but it was not a pleasant experience for me, maybe because I was going back in a wheelchair, and also I was thinking what people would think of me, but when I went back, the members were all very welcoming. And I learned that when I was in hospital, they had prayer circles, which they never ever had before, and through the prayer circles, in fact, many of them were encouraged in their prayer life, and many of them have also told me that, my experience had also encouraged them to renew their walk with God. I saw the benefit of being in a small group because I had been in a small group from 2012 up to the present time, and I saw the benefits, and I just felt like this was something God was calling me to do and to encourage the ladies to do. And so I prayed about it, and for the first few weeks, hardly anyone was coming. God, this is not what you want me to do, because hardly anybody was turning up. But week after week, there would be one new person who would turn up, and then the next week they wouldn't turn up. And I kept on praying. When I came back in April, there was a women's cell group that was in church, started in church, but it was not doing very well because it was not situated in a central place. So I offered my home for a cell group. And Jenny is one of the most amazing women with a heart of pure gold. She will do absolutely anything for anybody. I told God that use me, and so whenever there's any request, I will say yes, because I told God, if you ask, I will go. In October itself, in the next scan, it showed that the tumor had shrunk to 1.1 centimeters. So he removed the womb, and then he sent it for tests. And when I met him in October, at the end of October, sometime early November, he told me that the biopsy showed that there were no more malignant cancer cells. I guess I'm very thankful for life, given the initial diagnosis, I should have died like 6 months ago. I'm still alive and I'm well, so I'm very grateful to be given a second lease of life. I think it's important to live each day to the best, and leave the future to God, because there's no point in planning or thinking of the future, when anything can happen in life. My life is uncertain because I do not know, where it's going to lead, so I do not know what my life is like. But I also know that death is something everybody has to go through, right? But God promises us that He's preparing a place for us, and He will come and bring us back there. So He's giving us an open ticket, to heaven, and we need to make sure that when we're here on earth, to be ready for Him when He comes. So I think on a daily basis, it's important to ensure that we have that relationship with Jesus, because He gives us certainty, of the future. So I'm very grateful for every day, that I can wake up, and at the end of the day, I thank Him, that He has sustained me through the day.
Ya, saudara-saudara, mungkin kamu atau saya tidak mengalami apa yang Sister Jenny rasakan, ataupun ada yang mengalami sesuatu yang hampir sama. Tetapi alangkah indah saya dapat melihat bagaimana indahnya rasa bila kita dapat disembuhkan dari segi penyakit atau dari segi fisikal kita. Tetapi bagi Jenny, apa yang lebih indah apabila dia dapat dibangunkan kembali dalam kerohanian dia. Bila dia dapat kembali bersama Tuhan di dalam imannya, saudara-saudara. Mungkin ada di antara kamu tahu lebih kurang sebulan yang lalu, ayah saya meninggal dunia di Sarawak. Dan saya tidak dapat pulang ke Sarawak untuk menghadiri kebumian bapak saya. Terima kasih Elder Raymond, Cik Raymond yang dapat melawat keluarga saya. Saya pada ketika itu jatuh. Bila saya mendapat panggilan telepon, saya jatuh di dalam bilik saya di Singapura. Tetapi terima kasih kerana pengharapan pada Tuhan, saya dapat kembali dibangunkan di dalam iman saya, saudara-saudara. Dan 2 minggu sebelum ayah saya meninggal, ibu saya katakan setiap hari bapak saya akan memeluk ibu saya. Bapak saya akan memegang ibu saya kerana dia tidak berbicara, kerana dia stroke. Tetapi ibu saya berkata, "Daddy, kamu sudah bersedia." Dia sering mengingatkan kita untuk kembali pada Tuhan kalau kita jauh daripada dia. Bersama-sama ibu, keluarga, terus bersama-sama untuk memperkuatkan, memberangsangkan di dalam iman saudara-saudara. Saudara-saudara, pada hari ini, apa rancangan kita yang kita mau lakukan di dalam keluarga, yang kita mau lakukan di dalam gereja tidak akan berjaya tanpa Tuhan. Dan sepanjang 10 hari ini, ada 3 perkara saya rasa kita dapat belajar. Perkara pertama, pembangunan yang benar, true revival, pembangunan yang benar datang hanya daripada Tuhan. Kita lihat Sister Jenny tadi. Kecuali dengan kuasa Tuhan dia disembuh. Kecuali dengan umat-umat Tuhan yang digunakan oleh Tuhan yang mempedulikan dia kembali kepada Tuhan. Dia mendapat pembangunan di dalam imannya, saudara-saudara. Nomor 2, nomor 1 tadi ingat, pembangunan yang benar datang kecuali daripada Tuhan. Nomor 2, kita harus sentiasa saudara yang kita memerlukan Roh Kudus untuk terus diam di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Bukan saja sebelum COVID, bukan saja semasa COVID, selepas COVID ini nanti juga kita terus mau Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dan nomor 3, saudara-saudara, yang akan kita belajar malam ini, kamu dan saya, kerana Roh Kudus diam di dalam kita, kerana Roh Kudus bersama kita, kita menjadi agent pembangunan. We become the agent of revival. Kita menjadi agent pembangunan di dalam dunia yang gelap ini. Saudara, Tuhan menggunakan saudara dan saya untuk terus menjadi agent pembangunan di dalam hidup di mana-mana saja kita berada. Oleh itu firman Tuhan berkata dalam Zekaria bagi 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan atau rohku. Firman Tuhan semesta alam. Zekaria bagi 4 ayat 6. Nah, kamu tahu latar belakang ayat ini. Waktu malaikat di dalam penglihatan itu, in that vision, yang diberikan Tuhan melalui malaikat kepada Zekaria. Dan Zekaria menyampaikan penglihatan itu kepada Zerubabel, yang disuruh untuk membina rumah Tuhan. Walaupun Zerubabel ketika itu agak risau dan agak kecewa. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan dengan kuasa engkau, Zerubabel, Zekaria, tetapi dengan roh Tuhan, rumah Tuhan boleh dibangkitkan dan dibangunkan. Saudara-saudara, di dalam penglihatan juga kita akan baca di mana ada satu pohon buah zaitun. Dua pohon zaitun dan juga satu tiang lampu emas. Dan di dalam tiang lampu emas itu ada 7 lampu-lampu. Dan sangat menarik dalam cerita itu, bila mana minyak
tetap dialirkan melalui pokok zaitun itu, memberikan minyak kepada lampu-lampu itu untuk terus menyala. Lihat bagaimana pokok zaitun itu bekerja sama dengan lampu. Begitu juga saudara-saudara, kita sebagai umat Tuhan harus bersama untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya di antara kita yang suka bermain bola, dalam pasukan badminton, di dalam pasukan bola keranjang, yang penting untuk bersama-sama bekerja sama untuk berjaya dan untuk menang. Begitu juga dengan iman kita dalam pembangunan kita. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita membangun di dalam iman kita secara bersama, jangan lupa haruslah kita membangun secara individu. Dan saya percaya kalian sudah belajar untuk beberapa hari yang lepas, diingatkan untuk bertumbuh di dalam Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ada 3 isi atau 3 poin di dalam material yang sudah diberikan kepada saya, bagaimana untuk mencari kebangunan rohani secara bersama. 3 poin yang ringkas yang mau saya kongsikan bersama pada malam ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang perlu dilakukan adalah untuk kita mulai kembali. Dalam bahasa Inggris mengatakan restart. Bagaimana untuk restart? Restart ini di dalam contoh yang kita lihat tadi, gereja-gereja di Amerika, gereja di Jerman, gereja-gereja di Eropa doa, mulai kembali untuk membangun di dalam kerohanian mereka. Tetapi pembangunan rohani, saudara, dan rohani boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan di sini kita boleh katakan pembangunan rohani boleh berlaku di Panamaran, boleh berlaku di Johor, boleh berlaku di Melaka, boleh berlaku di Singapura. Bagaimana? Untuk restart kembali, untuk kembali memulai hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita lakukan untuk restart itu, saudara-saudara? Dikatakan di sini, berdoa itu harus sungguh-sungguh, bukan saja 1, 2, 3 hari. Kadang-kadang memerlukan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk berdoa, saudara-saudara. Ibu saya berdoa sungguh-sungguh untuk semua umat Tuhan, setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saya terus terang katakan, saya ada 3 orang kami adik-beradik, dan 1 di antaranya belum betul-betul mau kembali pada Tuhan, dan ibu terus berdoa sampai hari ini. Bukan saja kita berdoa, tapi harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Adakah itu rencana kita pada tahun ini sebagai gereja di Pandamaran, gereja di Megaria? Adakah itu rencana kita untuk membaca firman Tuhan sungguh-sungguh pada tahun ini? Adakah itu rencana kita di gereja-gereja di Semenanjung untuk berdoa bersungguh-sungguh? Adakah itu rencana kita untuk membaca suara nubuatan dalam hidup kita? Adakah itu sungguh-sungguh untuk setiap pagi dan setiap malam untuk membuat renungan dalam hidup kita? Adakah itu rencana kita? Nah, restart kalau itu belum berlaku. Belum terlambat, saudara-saudara. Seperti Sister Jenny tadi. Kerana dia sibuk sebagai seorang guru, gaji besar kalau seorang guru di Singapura, Cikgu Raymond. Kalau ada peluang datanglah Singapura ya, menjadi cikgu. Besar kalau guru kerajaan ya, bukan guru Adventist. Tetapi di Malaysia pelik ya, kalau guru international school gaji besar, tetapi guru kerajaan besar juga, Cikgu Raymond, tapi banding kalau di sini lebih besar kalau guru sekolah kerajaan. Sibuk luar biasa. Dikatakan Sister Jenny jauh daripada Tuhan, tetapi dia membuat keputusan, rencana untuk kembali pada Tuhan, dibangunkan kembali oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, jangan lupa bila kita berdoa kerana ada tujuan. Jangan saja berdoa biasa-biasa kali ini Tuhan. Saudara-saudara,
berdoa dengan tujuan, pray with a purpose. Dan kita tahu pada tahun ini, walaupun susah untuk menjangkau, tetapi dengan kuasa Tuhan, menurut firman Tuhan, tidak ada yang susah. Dengan kuasa Dia, kita boleh berjaya, menurut Zechariah. Dan saya mohon kita berdoa untuk sesuatu yang penting. Di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita. Berdoa untuk umat-umat Tuhan memang penting. Tetapi berdoa juga untuk mungkin keluarga-keluarga yang belum betul-betul mengenali Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang belum menerima kebenaran dalam gereja Advent. Tidak kira bangsa atau agama, saudara-saudara. Pada malam ini, pikirkan siapa yang kamu mau doakan. Saya percaya bila kamu lakukan, lihat tadi di video itu, umat-umat di gereja Maranatha, bila mereka berdoa untuk Jenny, bila mereka berdoa bersungguh-sungguh, mereka juga dibangunkan dalam firman Tuhan. Oh, bila saya berkhotbah di gereja Maranatha, saya dapat rasakan yang umat-umat Tuhan di Maranatha memang dibangunkan. They are revived in the Lord, saudara-saudara. Kalau ada peluang, lawatlah mereka. Gereja itu gereja yang membangun dalam iman. Nomor 1, mulai kembali, restart. Saudara-saudara, nomor 2, dikatakan di sini, bina hubungan, create relationship. Belajar berkawan, cari kawan yang baru. Jangan saja berkawan dengan kawan yang sedia ada, saudara-saudara. Kadang-kadang kita sering katakan, oh kenapa kamu mau cari kawan? Suka-suka. Suka-sukalah. Supaya saya ada kawan lebih banyak di Facebook, supaya ada kawan lebih banyak di online. Tetapi pada malam ini saya mau ingatkan, menurut material kita, kalau kita berkawan, membuat hubungan, mesti ada tujuan. Kita ingat nomor 1 tadi, bila kita berdoa, mesti ada tujuan juga. There must be a purpose. Nomor 2, bila kita mau mengadakan hubungan, relationship, mesti ada hubungan, yaitu tujuan yang betul, saudara-saudara. Bagaimana kita bina hubungan? Ingat, waktu kita berdoa untuk orang-orang yang kita mau Tuhan jangkau, bila kita mau melihat orang dibangunkan, we want to see people revive. Saudara-saudara, selepas berdoa untuk mereka berbulan, berhari dengan sungguh-sungguh, mulailah adakan hubungan itu dan undang mereka ke dalam small group kamu. Undangkan mereka kalau mereka mau belajar firman Tuhan. Undang mereka kalau mereka mau ke gereja. Undang mereka kalau ada acara-acara istimewa. Mungkin Elder Miller, teruskan aktiviti begini. MCO ini mungkin lebih panjang. Teruskan ada virtual gathering begini, saudara-saudara, untuk memperkuatkan. Dan mungkin malam ini mungkin rata-rata Adventist, tetapi pada masa rencana depan, undang teman-teman yang kamu doakan yang bukan Adventist untuk bersama diperkukuhkan, diperkuatkan, diperkembangkan, to be revived di dalam iman mereka. Tidak ada yang tidak dapat saudara-saudara dilakukan. Saya lihat pada malam ini ada sekitar 80 participants. Kalau setiap 80 itu mendoakan 5 orang dan mengajak mengundang 5 orang, matematik, siapa guru matematik? 80 darab 5 berapa? 400? 4.000? Apa? 4.000. 4.000 orang-orang yang baru boleh dijangkau dengan kuasa Tuhan. Ingat Zechariah 4:6, bukan dengan kuasa saya, bukan kuasa kita, tetapi dengan perkasaan dan kuasa Tuhan, ia boleh berlaku seperti yang berlaku kepada Zerubabel. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, yang sangat penting juga, bila kamu sudah ada hubungan, jangan lupa untuk mengungsikan berita baik itu kepada orang-orang, khusus kepada orang yang sudah didoakan itu. Oke, kita doa, kita jemput mereka, kita undang mereka, saudara-saudara. Bagaimana dengan cerita bila gereja itu membangun, bila Sister Jenny membangun di dalam imannya, lebih senang untuk menjangkau orang-orang, saudara-saudara, lebih senang untuk mengungsikan berita baik ini kepada orang semua. Kongsikan berita baik ini. Saya percaya Yesus akan datang tidak lama lagi. Saya mau kongsikan satu kenyataan yang indah di sini, ya, supaya kamu dengar baik-baik, saudara-saudara.
Ini petikan daripada Ellen G. White dan juga daripada firman Tuhan. Dengar ini. Tapi sebelum itu saya mau memberi satu persoalan kepada kita. Kenapa kita harus mengungsikan berita baik ini dan iman kita kepada orang lain? Saya mau kamu bayangkan pada malam ini. Yesus di sorga berjalan bersama Injil Gabriel. Dan Injil Gabriel mengatakan pada Yesus, Yesus, lihat sorga yang sudah kau sediakan untuk umat-umat engkau. Sangat indah, sangat cantik. Air, anginnya sangat segar. Dan saya percaya umat-umat Tuhan akan senang bila mereka berada di surga ini nanti. Yesus, ada apa-apa saya sebagai malaikat boleh lakukan untuk mempercepatkan ini supaya kami laksa-laksa beribuan malaikat sini boleh turun pada ketika ini supaya umat Tuhan semua boleh bersedia? Dan Yesus menjawab, no. Tidak. Kenapa? Kamu ada plan B, Yesus? Tidak ada. Karena saya sudah berikan supaya umat-umat Tuhan bersama dengan saya, bersama dengan kuasa Yesus Kudus untuk menyediakan lebih ramai umat Tuhan bersedia untuk datang ke surga. Karena kalau Yesus belum datang, saya menyoalkan diri saya, kenapa Yesus belum datang lagi? Kenapa agak lambat? Sedih bila kita ditinggalkan orang yang dikasihi. Mungkin karena saya atau karena kamu, Yesus belum datang. Sebab kita belum sungguh-sungguh melakukan apa yang patut dilakukan untuk mengungsi firman Tuhan. Saudara-saudara, dengar ini sebagai statement penutup. Seluruh surga sedang aktif. Bayangkan kalau statement mengatakan seluruh umat-umat Tuhan di Semenanjung Malaysia sedang aktif. Dan para malaikat Allah sedang menunggu untuk bekerja sama dengan semua orang yang akan menyusun rancangan di mana jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dapat mendengar kabar gembira tentang keselamatan. Malaikat sedang menunggu supaya mereka dapat bekerja sama dengan kita, saudara-saudara. Kita tidak sendiri. Malaikat yang melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Bercakap mengenai waris. Biasanya kalau ada keluarga meninggal, ada juga kita sebagai waris. Jadi saya pun gatal mulut waktu ayah meninggal. Ada ketidak ada yang ditinggalkan oleh Dedi kepada saya. Mami, saya bilang, anak, tidak ada. Kebetulan mungkin memang benar tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada pusaka ditinggalkan kepada saya anak-anak. Tetapi saya berterima kasih kerana bapa saya lah melalui bapa dia sampai hari ini kami dibawa oleh dia menjadi Adventist. Kalau tanpa datuk saya yang pada ketika dia masih hidup dia bukan Adventist, dia percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, telah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya akan menjadi Adventist kalau anak, waktu itu bapa saya, digendong, disembuh oleh pastor Adventist itu. Dan puji Tuhan, bapa saya disembuhkan, dan datuk saya menunaikan janji untuk menjadi Adventist melalui datuk bapa saya. Tidak ada harta di dunia ini yang diwariskan oleh bapa atau keluarga kita. Tidak apa, saudara-saudara. Yang penting waris harta sorga itu pasti kepada umat-umat Tuhan. Ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Di dalam firman Tuhan berkata, pergi, berdiri, dan berbicara kepada orang-orang semua perkataan hidup ini. Berdiri, pergi, dan berbicara. Ingat itu, saudara-saudara. Malam ini adalah malam yang sangat indah. Roh Kudus akan menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi kita harus bersama-sama sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, saya rindu untuk bertemu dengan setiap kita yang saya dapat lihat pada malam ini. Cikgu Raymond, Sister Chin, Elder Miller, Sister Patricia, Pastor Benjamin Tung,
yang saya sangat hormati. Bagaimana kalau kamu dengar pengalaman Pastor Benjamin, kamu juga akan tersentuh bagaimana Tuhan menggunakan dia. Pastor Rubil Pamaja, seorang yang sangat hormati. Pengalaman yang indah bersama Tuhan. Saudara-saudara, pada malam ini, saya mendorong supaya kita bukan saja kembali, tetapi bersama-sama unitedly. COVID ini dapat selesai kalau kita bersama-sama ikut peraturan. Seperti di Singapura, saudara-saudara, puji Tuhan, case sangat sedikit. Pada suatu hari, saya tidak pakai betul-betul. Orang di Singapura, satu orang di Singapura, anti, mengatakan, Sir, please wear your mask nicely. Bersama-sama kami menyelesaikan masalah ini. Begitu juga kita di dalam iman. Kalau kita lihat ada saudara kita jatuh, bangunkan mereka, ingatkan mereka, tidak lama lagi Yesus mau datang. Saudara-saudara, cukuplah setakat ini apa yang mau dibicarakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua agar kita tetap melihat dari Yesus. Ingat, Yesus akan datang tidak lama lagi. Terima kasih dan Tuhan berkati. Amin.